Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Sistem Pengendalian Intern. Dan kami akan menjelaskan isi materi tentang 1. Pengendalian atas dokumen, 2. Pengendalian atas catatan akuntansi, 3. Pengendalian atas unit organisasi, 4. Pengendalian atas prosedur-prosedur. Namun sebelum itu perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Tesalonika Rincap, kedua Frensia Telusa, ketiga Aditya Nugroho, keempat Fiona Komansilan, kelima Novlin Tamani. Pengendalian atas dokumen. Pengertian dari pengendalian dokumen. Pengendalian dokumen adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen mutu yang diterbitkan telah disetujui dan disahkan oleh pihak yang berwenang serta terdistribusi dengan benar di lokasi penggunaannya. Prosedur pengendalian dokumen harus mencakup tata cara. Pertama, pengesahan dokumen sebelum dokumen diterbitkan. 2. Review dan update dokumen serta pengesahan ulang dokumen. 3. Untuk menjamin bahwa perubahan dan status revisi dokumen yang terakhir telah diidentifikasi. Mengapa dokumen harus dikendalikan? Pengendalian dokumen menciptakan konsistensi dalam bekerja melalui penetapan standar-standar kerja atau spesifikasi urutan kerja dan sebagainya. Pengendalian atas catatan akuntansi. Pengendalian merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, aktivitas pengendalian bank memberikan PIN atau Personal Identification Number sebagai alat pengendali atas akses ke ATM. Dengan demikian, orang yang tidak berhak tidak bisa mengaksesnya. Unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. 3. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit. 4. Karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Informasi bisnis akurat, karyawan mematuhi hukum, dan peraturan yang berlaku. Pengendalian atas unit organisasi. Pengendalian sangat penting dalam organisasi karena upaya memaksimalkan efisiensi dan produktivitas organisasi akan tercapai apabila dilakukan dengan tetap mengevaluasi dan mengawasi kinerja karyawan. Mengembangkan dan membuat pengendalian manajemen yang efektif haruslah seiring dengan tujuan strategis, kebijakan operasional, dan pedoman karyawan. Hal ini membantu mengarahkan aktivitas karyawan. Pengendalian organisasi meliputi pengembangan aturan, pedoman, prosedur, batasan, atau peraturan lain untuk mengarahkan pekerjaan dan proses karyawan serta departemen. Pengendalian ini dapat mencakup aturan atau prosedur untuk transaksi keuangan, perilaku karyawan, dan praktik khusus untuk semua atau masing-masing departemen. Suatu pengendalian dapat bergantung pada individu karyawan yang mengikuti pedoman dan persetujuan banyak pihak. Pengendalian organisasi meliputi perkembangan aturan, pedoman, prosedur, batasan, atau peraturan lain untuk menegakkan pekerjaan dan proses karyawan serta departemen. Penerapan metode pengendalian dalam organisasi lingkungan. Pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer organisasi mengenai pentingnya pengendalian intern. Organisasi evitas, unsur pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi yang pimpinan puncaknya menganggap anggaran hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan,
Stakeholder organisasi bukan sebagai alat pimpinan untuk perencanaan dalam pengendalian kegiatan organisasi. Lingkungan ini akan mengakibatkan pimpinan, menengah, dan karyawan tidak serius dalam melakukan anggaran organisasi. Lingkungan pengendalian harus diberi tekanan perhatian karena berdasarkan kenyataan, justru lingkungan pengendalian ini yang mempunyai dampak besar terhadap keseriusan pengendalian intern yang diterapkan di dalam organisasi. Pengendalian atas prosedur-prosedur. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari 1. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 2. Pembagian tugas. 3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. 5. Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang Anda harus dibandingkan dicek. Prosedur mengendalik adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengertian dan tujuan pengendalian inter. Pengendalian inter ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil suatu usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal berikut: keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan pengendalian inter. Pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kedua, menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Ketiga, memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Keempat, mencegah kerugian atau pengurusan pengelolaan sumber daya perusahaan. Kelima, menjaga keuangan perusahaan, mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Keenam, memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Demikianlah presentasi kami kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.